Sahabat Suara Tapian, kami berbincang dengan Ketua Panitia dari perayaan Natal dan Tahun Baru di Kota Bekasi tahun 2024, Bapak Pendeta Saud Sigalingging. Dia juga adalah Ketua PGS Kota Bekasi. Shalom Bapak. Salam Bapak. Pak Sigalingging, suasana hari ini Natal dan Tahun Baru apa yang akan digelar di perayaan ini? Iya, terima kasih untuk kita semua. Pertama saya mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru untuk kita semua. Hal yang kita mau perhatikan di Kota Bekasi ini adalah kebersamaan. Oleh karena memang kita mengusung Kota Bekasi sebagai kota toleransi yang tahun lalu nomor 3, sekarang kita sedang mencapai untuk ke 1, ya 2 atau 1 kita harus capai. Sehingga hal inilah dengan kebersamaan di antara seluruh lembaga ARAS di Kota Bekasi, PGIS, PGPI, PGLII, Advent, GMHK, dan Katolik bersama-sama untuk membuat rancangan bagaimana kebersamaan ini terjalin, tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi masing-masing dalam satu ikatan koridor untuk menyatakan bahwa kami juga bertoleransi di antara sesama kami, seperti itu. Artinya niat dari acara ini juga untuk mengusung semangat toleransi itu. Yes, ya? Kita tahu memang di beberapa tahun lalu Kota Bekasi kan dicap juga kota yang intoleran, tapi sekarang sudah berubah banyak hal yang berubah, termasuk pemerintahannya juga yang responsif terhadap toleransi. Ada tekanan, pemerintah setempat juga memberi hati. Pertanyaannya kemudian, sebagai Ketua PGIS di Kota Bekasi, apa yang harus Pak Sigaling dilakukan? Karena mengingat umat Kristen, Kristiani dan Katolik juga kan banyak organisasinya, banyak sinodenya. Bagaimana juga sebelum kita berrelasi toleransi dengan agama lain, bagaimana kita menyatukan hati begitu? Iya. Nilai ekumenis memang bukan nilai yang mudah untuk dirancang dengan perkataan-perkataan ataupun dengan keputusan-keputusan. Tetapi adalah bagaimana sesama dan juga pengurus MPH, PGIS bekerja keras untuk melihat denominasi masing-masing untuk masuk ke dalam dan terjadi konsolidasi dalamnya, perbincangan di antara MPH dengan pengurus denominasi gereja yang ada di Kota Bekasi. Nah, dari situ kita akan berangkat membawa kepada lembaga gereja ARAS lainnya, sehingga dalam kebersamaan PGIS sebagai lembaga gereja ARAS tertua di Indonesia ini tentu harus membawa teman-teman yang lain supaya nampak bahwa memang kita dalam kebersamaan oleh karena Kristus Yesus. Itulah yang kita sembah. Baru ada forum tempat komunikasi para elit kita dalam tanda petik tokoh-tokoh agama di sana, di forum komunikasi umat beragama itu. Bagaimana peran umat Kristen di Kota Bekasi dan bagaimana komunikasi di forum ini begitu? Oh, FKUB maksudnya? Ya, FKUB. Ya, forum komunikasi umat beragama di Kota Bekasi, kita memahami bahwa Pak Ayahanda Abdul Manan sangat luar biasa, walaupun tidak seluruh keagamaan dalam arti di luar agama Islam berperanan aktif, tapi kita mencoba memberikan masukan-masukan dan seringnya komunikasi dengan ketua atau pengurus-pengurus lainnya dalam setiap kegiatan-kegiatan mereka. Saya bersyukur saya sering juga diundang untuk perayaan-perayaan ataupun ke sekolah-sekolah bersama dengan Ayahanda Abdul Manan. Terakhir Pak Sigalingging, sebagai pendeta, apa yang harus kita lakukan? Nilai-nilai apa untuk toleransi? Kita kan memang tidak bisa mentolerir iman kita. Tapi toleransi yang kita harus lakukan itu kan kita harus menghargai iman orang lain. Bagaimana Pak Saud Sigalingging melihat toleransi itu harus dijaga dengan itu? Iya, kita bisa melihat sebetulnya bagaimana nilai toleransi itu sudah diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Bahwa dia tidak hanya bekerja untuk bangsa yang diperuntukkan, tetapi juga kepada bangsa lain. Di mana nilai kasih yang tinggi itulah yang dipertontonkannya dengan berbagai, bukan hanya masalah tentang pengobatan-pengobatan yang dilakukan melalui mukjizat, tetapi juga dalam pergaulan. Kita bisa lihat ketika dia minum air dengan perempuan Samaria, dan juga contoh-contoh yang lain, bahwa kasih itu harus dipertontonkan kepada yang lain.
Lalu bagaimana dari pendekatan budaya? Budaya untuk kemanusiaan. Karena dalam filosofi Batak, kebetulan Pak Sigaling juga Batak, ada ungkapan Sidapok Solo Donaro. Sidapok Solo Donaro itu artinya kita yang datang, kita memang masyarakat Indonesia, kita yang datang dari Tapanuli sana merantau ke Kota Bekasi, bagaimana kita dari Sidapok Solo Donaro? Kota Bekasi ini kan kota yang didominasi sebetulnya oleh orang-orang Jakarta ya, pertamanya, sehingga datang kita dari orang luar Kota Bekasi mencoba mencari kehidupan yang baru di sini. Satu filsafat yang sangat saya tahu tentang orang-orang Jakarta ya, kalau lu jual gua beli kata gitu. Artinya orang Jakarta selalu menanti, tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat orang tidak suka. Tetapi justru bagaimana kalau engkau melakukan yang baik, maka aku akan melakukan lebih baik daripada yang engkau lakukan. Itu budaya tinggi. Tentu kita juga seperti itu kan, bahwa orang Batak ini memiliki nilai bahasa Inggrisnya kali take and give ya. Dalam peradatan ini, kalau kau datang ke adatku, maka aku akan datang ke adatmu. Itu kan hal yang sangat besar yang dimiliki oleh orang Batak, yang juga dimiliki oleh orang Betawi. Jadi toleransi beragama itu kita dekati dengan kasih, lalu dengan budaya yang berlaku di mana kita berada. Saling santun, saling menghormati. Terima kasih Pak Sigaling waktunya untuk Suara Tepian TV. Terima kasih. Tuhan berkati. Di bumi, di Kota Bekasi adalah menjadi tempat kemuliaan Allah dan kedamaian. Dan dari situ juga kita melihat bagaimana subtema ini menggambarkan kita harus berkarya besar. Kita harus menunjukkan bahwa karya keselamatan Allah itu menggerakkan, bukan mendiamkan, tapi menggerakkan umat Kristiani, menjadikan kota ini menjadi kota toleransi number 1. Terima kasih ayah Anda Abdul yang banyak memberikan masukan bagi kami umat Kristiani. Dan saya dapat bisikan ayah Anda, kayaknya Bapak PJ akan berangkat dalam beberapa hari ini untuk mengangkat trofi nomor 1 kayaknya. Mudah-mudahan kita doakan. Kalau nggak salah tanggal 30 kali ya. Kalau nggak salah tanggal 30. Maaf Pak PJ kalau bocorannya sampai ke saya. Ya itu juga oleh karena kedekatan baik dari tingkat pusat ataupun di Kota Bekasi ini, sehingga toleransi ini betul-betul terjaga. Saya yakin Pak PJ juga memperhatikan tingkat toleransi yang ada di Kota Bekasi ini, dan pantaslah dalam kepemimpinan Bapak di sini saat ini untuk meraih nomor 1. Sangat pantas. Dan untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nilai pergerakan yang sedang kita jalankan adalah pergerakan membawa kota ini menjadi kota yang bukan hanya milik kita, tetapi adalah milik Indonesia. Kota yang menunjukkan kredibilitas tertinggi dalam toleransi, kota yang menunjukkan nilai tertinggi ketika pemilihan umum kita tidak lagi 70%, tetapi 95% akan memilih pada tanggal 14 Februari nanti. Oleh karena itu kami mengimbau kepada kita semua pada tanggal 14 Februari bersama-sama berangkat ke tempat di TPS kita masing-masing untuk memilih yang terbaik bagi Kota Bekasi, bagi provinsi Riau, bagi provinsi Jawa Barat, bagi DPR RI, DPD, dan khususnya untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak PJ, Wali Kota Pak Raden Gani Muhammad yang berkenan hadir pada saat ini, dan juga untuk seluruh pemuka agama yang juga bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Salam.